Setelah itu kita entry dokumen keempat, transaksi keempat adalah UD Batra mengeluarkan voucher kas kecil, itu pengeluaran kas atas pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Ingat, karena bulan November dan kita terjadi di bulan Desember, ini tidak masuk ke beban listrik dan telepon, tetapi masuk ke utang beban atau expense payable. Kita klik bareng-bareng di sini caranya ya. Di dokumen ketiga, transaksi penerimaan kas, dokumen keempat, transaksi pengeluaran kas pembayaran listrik dan telepon bulan November, yaitu masuknya ke utang beban atau expense payable. Ingat, tadi kita menggunakan voucher kas kecil ya, sehingga kita harus ganti di sini. Banking spend money, tetapi di sini kita harus menggunakan voucher kas kecil. Nah, banking spend money. Nah, di sini kita harus ganti terlebih dahulu menggunakan petty cash. Kita klik use account. Kemudian cek numbernya adalah nomor bukti. Nomor buktinya adalah di sini kita lihat di transaksi V12-2. V12-2, kemudian tanggalnya adalah tanggal 4 Desember, sehingga kita ganti di sini tanggal 4 Desember. Amount-nya adalah 975.000. Enter untuk memastikan kita tidak kelebihan 0. Nah, kita memonya sesuai ini, pembayar rekening listrik dan telepon ya. Rekening listrik untuk mempersingkat, dannya pakai tanda aja, dan telepon bulan November 20. Oke. Nah, muncul akunnya apa tadi? Kita lihat di sini akunnya adalah nih, expense payable. Kita cari di sini expense payable. Expense payable itu nomor 2 karena dia masuk ke kategori utang. Di sini expense payable, kemudian use account. Nah, kalau sudah tekan enter aja. Kemudian kita klik record. Nah, kalau sudah klik record, klik jurnal untuk memastikan. Yang dokumen ketiga tadi juga Ibu lupa ya. Ibu lupa klik jurnalnya. Nah, dia muncul di sini nih. Sorry cancel. Nah, di sini sudah kelihatan, mungkin Ibu bisa besarkan aja. Nah, seperti ini. Dibesarkan saja nggak apa-apa. Di sini adalah rekening listrik dan telepon bulan November, petty cash, expense payable. Nilainya sudah benar. Kemudian tadi ya yang Ibu lupa tadi di sales. Nah, sales ini di BB1 nih. Tanggal bukan di disbursement, sorry. Disbursement kok nggak ada ya? Maaf ya, untuk mengecek yang tadi pembayaran BB1 itu bukan di sales lagi. Kalau sales itu khusus penjualan, tetapi kita lihat di receipt. Receipt itu adalah penerimaan kas ya, karena BB1 bayar ke kita. Jadi debitnya adalah cash in bank, kreditnya udah otomatis account receivable. Itu yang tadi dokumen ketiga sudah ke record ya. Kalau sudah, kita klik close aja. Nah, ini kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, kita lanjut aja di dokumen transaksi kelima. Kita lihat dokumennya adalah, kita ingat UD Bahtera ada di atas ya, kemudian ramahnya ada di bawah. Berarti kalau kita posisi di atas, ketika di situ buktinya berupa faktur yaitu F, artinya kita di sini adalah melakukan penjualan secara kredit. Kenapa disebut kredit? Karena bukti transaksinya berupa
faktur ya. Jadi transaksi ini adalah transaksi penjualan secara kredit ya. Oke. Dokumen kelima adalah transaksi penjualan kredit kepada customer ramah Alex. Stepnya adalah sales, enter sales. Kita klik di sini sales, enter sales. Oke, enter sales. Kemudian ini Bu lebarkan karena di sini teks inklusif harus dihilangkan. Oke. Teks inklusif harus hilang, kalau enggak nanti berantakan. Kemudian sebentar, ini kok jadi kecil ya, pengen dikecilin lagi. Nah seperti ini, saya akan restore aja dulu. Oh ini gede, di restore, bisa di restore nggak? Oh ini saya restore. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, akan saya kecilkan sebentar biar muat. Ketabrak berarti yang saya kecil. Oh nggak bisa juga, nggak bisa dikecilkan ya, mentok segini aja. Nah ini untuk ngakalin kita biar kita dua layar satu tampilan gitu. Jadi kita nggak bolak-balik buka file, jadi kita nggak bingung. Itu cuman trik aja. Nah seperti ini kira-kira ya. Ingat teks inklusifnya kita kosongkan. Kemudian kita sambil nyimak dokumen kelima. Dokumen kelima ini adalah kepada ramah Alex, sehingga customernya kita harus pilih ramah Alex. Kita klik use customer. Oke, langsung kita ke invoice number. Invoice number itu nomor bukti. Di sini nomor buktinya adalah purchase ordernya adalah, oh bukan, nomor buktinya adalah yang ini, maaf, F12 strip 1 ya. F12 strip 1. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 6 Desember 20. Mudah-mudahan kelihatan ya, nih hasilnya seperti ini. Customer PO-nya adalah, nah di sini boleh diisi karena di sini ada ya, customer PO-nya adalah purchase order-nya adalah 121. Kemudian description-nya kita karena ini perusahaan dagang, yang dijual adalah barang dagang, maka kita ubah di sini di layout. Nah, layout kita ubah terlebih dahulu. Kita klik item. Oke. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Ship itu adalah dikirim sebanyak nih di sini. Kuantitinya untuk absent itu adalah 9 ya. Kita klik dulu 9, angkanya seperti ini. Ini 9 kuantitinya. Kita isikan di ship 9. Nah, untuk mempermudah kalian tekan tab aja. Tab, kemudian tab lagi, kemudian tekan enter. Nah, kita pilih yang 9 item itu apa namanya? 9 item itu adalah EPS 20. Kita langsung klik aja di sini EPS 20, kemudian use item. Nah, kalau sudah tekan tab lagi. Nah, price-nya ya. Price-nya di sini harga jualnya adalah 18 juta rupiah. Kita langsung masukkan 18 juta rupiah. Kemudian totalnya nggak usah dilihat, teksnya harus PPN. Kemudian barang yang kedua itu adalah sebanyak 7 buah. Ya, kita isikan di sini 7. Kemudian tekan tab aja. Tab lagi, tekan enter, kita pilih yang 7 item itu adalah HPL. Tekan enter, jangan lupa tekan tab. Nah, langsung ke sini, harga per unitnya kita lihat adalah 14 juta rupiah. 14 juta rupiah. Tekan enter, dah. Teksnya harus PPN. Kemudian kita lihat di sini. Apakah di sini ada biaya lain-lain? Nah, ternyata tidak ya, hanya 286 di sini. Berarti di sini freight-nya emang enggak ada, langsung teksnya adalah 26 juta. Ini udah
sesuai dengan ini 26 juta. Nih, 26 juta PPN itu teksnya, sehingga totalnya adalah 286. Nah, di sini balance due-nya sudah 286. Oke, kemudian kalau sudah kita klik record. Pastikan dulu ya, klik record. Nah, kemudian kita cek kembali jurnal. Klik jurnal. Nah, jurnal di sini jurnal penjualan sales ya. Langsung di tanggal, kita lihat bawah. Kalau entrian paling baru itu dia ada di paling bawah nih. Terjadi transaksi penjualan kepada Ramah Alex ya. Jadi di sini udah account receivable-nya 260, kemudian PPN-nya 26 juta, kemudian sales-nya 260, PPN outcome-nya 26 juta. Jadi PPN outcome ini tetap dicatat sebagai piutang di sini, tetapi piutangnya dipisah. Ini piutang atas barang, ini piutang atas pajak. Kemudian karena metodenya perpetual, maka di sini muncul akun baru yaitu cost of goods sold atau harga pokok penjualan, dan kreditnya adalah merchandise inventory. Kenapa dua merchandise-nya? Karena barangnya adalah dua. Nah, sebenarnya jurnal-jurnal seperti ini muncul juga nanti ketika di manual. Jadi kamu bisa belajar dari sini juga ya. Untuk manual ternyata sama gitu. Kalau sudah berarti udah ke record, kita close. Kemudian di sini juga di cancel. Karena apa? Di cancel karena ini adalah form baru. Yang tadi sudah ke record ya, nggak usah bingung. Oke, itu untuk transaksi ke-5. Selanjutnya adalah dokumen transaksi ke-6, yaitu UD Bahtera mengeluarkan bukti pengeluaran kas kepada PT Gilang sejumlah 28.600.000 atas pelunasan faktur tanggal 28 November lalu. Artinya kita membayar hutang kepada PT Gilang. Kita lihat di sini dokumen ke-6 yaitu transaksi pengeluaran kas pelunasan utang kepada PT Gilang. Nah, itu cara menganalisis transaksi. Sehingga dokumen ke-6 ini langkahnya adalah klik purchase, pay bill. Karena apa? Kalau kita utang, logikanya sebelumnya terjadi transaksi pembelian secara kredit ya. Kita perhatikan semuanya, klik purchase ya. Purchase, di sini purchase. Kemudian di sini harus pay bill. Kita klik pay bill. Nah, cash in bank, kemudian suppliernya tadi siapa suppliernya? Kita lihat bareng-bareng. Suppliernya adalah PT Gilang. Berarti kita harus cari PT Gilang di sini. Kemudian use supplier. Kemudian cek numbernya adalah nomor buktinya yaitu BKK 12-2. BKK 12-2. Kemudian tekan tab aja kalau untuk ke selanjutnya itu. Tanggalnya adalah tanggal 6 Desember. Nah, maka kita isi tanggal 6, 12, 20. Seperti ini. Amount-nya adalah senilai 28.600.000. 28.600.000. Tekan enter. Nah, udah sesuai ya. Udah sesuai di sini, nggak ada kelebihan 0. Kemudian di sini langsung memonya terisi payment PT Gilang. Nah, karena di sini juga sebelumnya memang tercatat saldonya sama 28.600.000 dan di sini di keterangan tidak terdapat diskon atau apapun, maka di sini kita langsung klik aja. Nah, otomatis akan muncul amount-nya yang sesuai. Kemudian tekan enter. Jadi kita nggak perlu mengetik lagi kalau sudah kita klik record. Setelah klik record, kita cek di jurnal. Nah, seperti ini. Nah, jurnalnya disbursement karena dia termasuk ke pengeluaran kas ya, meskipun untuk pembayaran hutang. Ngeceknya di sini. Di sini tanggal 6/12/20 kita kepada PT Gilang tertulis di cash in bank-nya keluar di sisi kredit 28.600.000. Kemudian account payable-nya di debit 28.600.000 dan sudah benar, sudah ke record. Kalau sudah kita klik close. Dan di sini juga kita klik
cancel. Kenapa cancel? Karena ini udah lembar yang baru, jadi nggak usah bingung karena kosong, cancel. Oke, itu untuk dokumen ke 6.